Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Halo kakak-kakak semuanya, sebelum memulai ceritanya, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih nih karena kalian semua selalu setia sama Mihu. Terima kasih juga karena dukungan kalian Mihu bisa sampai di titik ini. Tak terasa ya, 1 tahun telah berlalu. Selamat tahun baru 2025. Tetap sehat dan semangat semuanya. Love you guys. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini arena yang awalnya berisik seketika berubah menjadi jauh lebih sunyi. Tidak ada yang menduga bahwa Suyan yang telah mengaktifkan tubuh iblis hitam abadi akan dikalahkan oleh satu serangan dari Lindong. Kekuatan tirani seperti itu, Gu Yuantian bergumam saat ekspresi muram muncul di matanya. Dia bisa merasakan bahwa cakar yang dikirim oleh Lindong benar-benar mengerikan. Sekarang aku benar-benar yakin dengan apa yang dia katakan. Mungkin dia benar-benar bisa berhadapan dengan Sentu Jue. Gu Mengke memiringkan kepalanya. Dari wajah Gu Yuantian, orang yang paling menonjol di generasi muda klan Gu, dia bisa melihat sedikit kekaguman. Tidak heran mengapa dia bisa membunuh Suyun. Kekuatan ini tidak buruk. Mata Chen Luo sedikit menyipit saat dia melihat ke arah arena yang runtuh. Sebelum melihat lagi pada pria kurus yang berdiri di udara. Pada saat ini penghinaan yang awalnya hadir akhirnya menghilang sepenuhnya. Di sampingnya, alis Wei Zhen sedikit berkerut saat dia berkata, dari mana tepatnya bocah ini muncul? Dengan kekuatan seperti itu, dia tidak mungkin tanpa reputasi di wilayah laut angin surga. Wei Zhen merenung sejenak tetapi tetap tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara lembut. Pembantu luar yang diundang oleh klan Gu ini memang tidak lemah. Jika Gu Yuantian juga berkompetisi, klan Wei kita akan benar-benar dalam bahaya kali ini. Namun hanya dengan 2 wanita, Gu Mengke dan Gu Yan akan sulit untuk mencapai hasil apapun. Chen Luo perlahan menganggukkan kepalanya. Lindong adalah satu-satunya ancaman dari klan Gu. Adapun 2 wanita lainnya, sulit bagi mereka untuk memiliki banyak dampak. Dalam kompetisi semacam ini, bergantung pada Lindong saja tidak akan menyelamatkan mereka dari krisis putus asa. Lagi pula, dia hanya bisa memenangkan 1 pertandingan kecuali dia menggunakan metode Asura. Ketika pikirannya mencapai titik ini, Chen Luo tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatan Lindong memang tidak buruk, dia masih jauh dari bisa mencapai level tersebut. Dia memang terlalu memperkirakan yang terakhir. Di udara, Lindong menunduk untuk melihat Suyan di dalam arena yang runtuh, yang auranya sekarang agak putus asa. Tangannya perlahan mengusap lengan kanannya yang saat ini dalam keadaan mati rasa. Tato cahaya naga hijau yang awalnya berenang di bawah kulitnya sudah memudar pada saat ini. Saat ini mengikuti peningkatan kekuatannya, berbagai misteri keterampilan naga terwujud surga hijau semakin digali oleh Lindong. Seperti segel surgawi naga hijau yang baru saja dia tampilkan. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan menakutkan yang bisa menekan semua makhluk hidup. Namun saluran pembuangan yang dimilikinya sangat menakutkan. Apa yang dikonsumsinya cukup aneh, karena tidak mengkonsumsi Yuan Power, tetapi tato cahaya naga hijau yang dibuat oleh Lindong. Lindong saat ini mampu membuat 4 dari tato ringan ini dan mereka ada secara terpisah di keempat anggota tubuhnya. Ini adalah sumber kekuatannya. Pada saat yang sama disitulah inti dari keterampilan naga terwujud surga hijau berada. Alasan paling penting mengapa tubuh fisiknya memiliki kekuatan tajam, yang paling penting adalah karena tato cahaya naga hijau ini. Sebelumnya di daerah iblis unik, Kingxi telah menghancurkan ruang untuk membantunya. Serangan itu adalah segel kursi surgawi naga hijau.
Namun serangan yang dia gunakan adalah beberapa tingkat di atas Lindong. Untuk ke Lindong saat ini, satu kali penggunaan segel kursi surgawi naga hijau akan menghabiskan satu tato cahaya naga hijau. Karena itu jika dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, dia paling banyak bisa menampilkannya 4 kali. Setelah itu dia harus menciptakan lebih banyak tato cahaya naga hijau. Selanjutnya jika dia ingin mencapai level Kingzi, Lindong memperkirakan bahwa dia perlu membuat lebih dari 1000 tato cahaya naga hijau. Pada saat itu dengan satu pukulan tangannya, bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam akan dihancurkan sampai mati. Pertarungan ketiga, Klan Gu, kemenangan dari Lindong. Sementara Lindong menghela nafas karena kekuatan yang luar biasa dari keterampilan naga terwujud surga hijau, tetua klan Sentu telah menembak sekali lagi dari dekat. Dia pertama kali melirik Lindong dengan aneh, sebelum mengumumkan dengan suara yang dalam. Setelah pengumumannya, sorakan gembira meletus dari kursi Klan Gu. Adapun klan Sentu mereka menjadi agak diam. Selanjutnya beberapa murid klan Su menembak mendarat di platform yang runtuh dan mendukung Suyan. Terima kasih telah membiarkanku menang saudara Suyan, ucap Lindong perlahan turun dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Suyan saat dia berkata. Suyan menyeka noda darah di sudut mulutnya. Kekuatan saudara Lindong tirani, dan tidak salah aku kalah. Sepertinya klan Gu sedang mengincar posisi juara kali ini. Pertarungan terakhir untuk mempertahankan menara kemungkinan akan agak spektakuler. Lindong tertawa. Dia secara alami tahu bahwa apa yang dimaksud Suyan adalah Sentu Jue. Saat pikirannya mencapai titik ini, dia dengan samar mengangkat kepalanya dan melihat ke arah setengah dari menara batu kuno di puncak gunung yang bisa dilihat. Saat minat mulai meningkat di hatinya, dia benar-benar menantikan untuk melihat dengan tepat betapa luar biasanya kemampuan individu yang ditakuti oleh para ahli muda yang luar biasa dari 5 klan besar. Setelah mengirim Suyan saat dia pergi, Lindong berbalik dan kembali ke kursi Klan Gu. Saudara Lindong, ini sulit bagimu, Gu Mengki berkata sambil tersenyum manis. Lindong terkekeh sebelum menoleh ke arah alun-alun yang ramai dan berkata, selanjutnya seharusnya ada kompetisi antara klan Wei dan klan Song kan? Ya, Gu Mengki menjawab sambil menganggukkan kepalanya sebelum melanjutkan. Namun kekuatan klan Wei cukup tirani. Mengalahkan klan Song seharusnya tidak sulit bagi mereka. Jika klan Wei menang, kita akan menghadapi mereka di babak berikutnya. Setelah mendengar ini, Lindong tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah klan Wei. Dia melihat bahwa Wei Zhen dan Chen Luo sedang menatapnya dengan keceriaan di wajah mereka. Keduanya memang agak sulit untuk dihadapi, ucap Lindong bergumam. Dia bisa merasakan bahwa Wei Zhen dan Chen Luo kemungkinan besar bahkan lebih kuat dari Suyan. Keduanya memiliki kualifikasi untuk menembus ke tahap kehidupan mendalam dalam 1 atau 2 tahun. Gu Mengki tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya. Jika Gu Yuantian mampu bertarung, dan dengan tambahan Lindong mereka tidak akan takut pada klan Wei sama sekali. Namun mengingat situasi saat ini, bahkan jika Lindong menunjukkan kekuatannya yang mengesankan, peluang kemenangan mereka masih sangat rendah. Di dalam alun-alun, setelah berakhirnya pertarungan antara Lindong dan Suyan, tetua klan Sentu mengumumkan dimulainya putaran pertarungan berikutnya. Kali ini pertempuran antara klan Wei dan klan Song. Meskipun pertukaran antara kedua klan itu brilian secara keseluruhan, tidak ada yang tidak terduga terjadi. Menghadapi 2 orang kuat Wei Zhen klan Wei serta Chen Luo. Meskipun klan Song telah melakukan yang terbaik, selain Song Tae yang berhasil bertahan selusin putaran di tangan Wei Zhen sebelum dikalahkan, namun 2 lainnya pertarungan berakhir dengan kekalahan total. Skor 3-0 ini menyebabkan kegemparan di seluruh penonton dan memungkinkan klan Wei untuk maju dengan mulus ke babak berikutnya. Ketika dia mendengar tetua klan Sentu mengumumkan hasilnya, Lindong merasakan 2 tatapan mengarah padanya. Samar-samar mengangkat kepalanya, tatapannya berpapasan dengan tatapan Wei Zhen dan Chen Luo. Dari mata keduanya, Lindong bisa merasakan provokasi yang kuat serta permusuhan.
Pada saat ini wajah Lindong tetap tenang saat dia bertemu dengan tatapan provokatif dari keduanya. Ini sepertinya bukan pertarungan yang bagus untuk diperjuangkan. Setelah kemenangan 3-0 yang mudah oleh klan Wei atas klan Song, ronde pertemuan bela diri berikutnya telah diputuskan. Selanjutnya akan menjadi pertempuran antara klan Wei dan klan Gu. Hanya pemenang pertempuran ini yang akan memenuhi syarat untuk menantang juara bertahan klan Sentu. Di dalam klan Wei, Wei Zhen dan Chen Luo sama-sama memiliki kualifikasi untuk menembus ke tahap kehidupan mendalam sebelumnya. Bahkan Wei Li yang paling lemah pun telah mencapai puncak dari tahap awal kehidupan mendalam. Ucap Gu Mengqi dengan lembut menggigit bibirnya dan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat ke arah klan Wei. Kali ini situasinya tidak terlalu menguntungkan bagi kita. Satu-satunya peluang kemenangan adalah jika kakak perempuan Mengqi berhasil menandingi Wei Li yang terlemah dan mengalahkannya. Ditambah dengan Lindong yang memenangkan pertandingannya, itulah satu-satunya yang bisa kita capai dengan kemenangan 2-1 atas klan Wei. Ucap Guyan berkata dengan cara yang agak tidak berdaya. Setelah beberapa saat, Guso berjalan mendekat dan memandangi Lindong dan dua lainnya saat dia berkata tanpa daya. Mengqi, jadilah yang pertama mengambil suara. Gu Mengqi dengan samar menganggukkan kepalanya. Dengan jabat tangannya yang seperti batu giok, tanda cahaya di dalamnya terbelah menjadi 3. Di bawah pengawasan wasit klan Sentu di dekatnya, dia menawarkannya pada Lindong dan Guyan. Setelah beberapa saat, terlihat Guyan akan berhadapan dengan Chen Luo. Lindong berhadapan dengan Wei Li dan Gu Mengqi akan berhadapan dengan Wei Zhen. Sepertinya pertandingan terpenting dari babak ini telah diserahkan padaku. Dari situasi saat ini, Guyan jelas akan kalah dari Chen Luo. Hadapun Lindong, karena dia dipasangkan dengan Wei Li yang terlemah, dia jelas akan menang. Dengan cara ini pertarungan terpenting telah berubah menjadi pertarungan antara Gu Mengqi dan Wei Zhen. Ketika dia melihat ini, dahi Guso mengerut dengan erat. Namun hasilnya sudah keluar dan dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berkata, Mengqi, kau pergi dulu. Jika hasilnya tidak bagus, kita tidak perlu melanjutkan sisa pertarungan. Dari pengaturan ini, yang paling terpenting adalah hasil pertempuran Gu Mengqi. Jika dia kalah, poinnya akan berhenti di 2-0. Pada saat ini bahkan jika Lindong kuat, dia masih tidak bisa mengubah hasilnya. Setelah mendengar ini, Gu Mengqi dengan samar menganggukkan kepalanya. Dengan lembut menggigit bibirnya, dia menjawab, aku akan mencoba yang terbaik. Saat suaranya memudar, dia tidak ragu lagi. Sosoknya yang cantik bergerak saat dia menembak ke arah alun-alun. Saat dia melihat sosok cantik yang maju, Guso menghela nafas sebelum menatap ke arah Lindong. Dengan senyum pahit dia berkata, bukan salahmu jika kami kalah. Hanya bisa dikatakan bahwa klan Gu kita lebih lemah dari mereka. Lindong merasa tidak berdaya. Segera setelah itu dia menoleh dan melihat ke arah klan Wei. Pada saat ini Wei Zhen juga melihat ke atas, menunjukkan senyuman kegembiraan atas kemalangan Lindong. Dengan menggeser tubuhnya, Wei Zhen melesat lurus ke arah alun-alun tempat Gu Mengqi mulai turun. Hahaha, Nona Mengqi, sepertinya pembantu luar klan Gumu tidak bisa menyelamatkanmu dari krisis ini. Ketika Wei Zhen mendarat, dia tersenyum ke arahnya dan berkomentar, Wei Zhen, jangan merayakan terlalu dini. Kemarahan meletus di wajah lembut Gu Mengqi karena ejekan dari Wei Zhen. Ini adalah kesimpulan sebelumnya. Kecuali kau bisa mengalahkanku. Ucap Wei Zhen menggoda. Kita akan tahu setelah kita bertarung. Gu Mengqi berkata dengan dingin. Dengan mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, pedang panjang berbentuk bulan sabit biru muncul dalam sekejap. Cahaya dingin mengalir di permukaan pedang itu jelas merupakan harta roh yang cukup kuat. Setelah melihat ini, Wei Zhen samar-samar tersenyum dan perlahan menarik pedang raksasa di punggungnya. Dengan pusaran telapak tangannya, pedang raksasa itu terbang keluar sebelum menusuk tanah di depannya dengan keras. Saat bila raksasa itu dimasukkan ke dalam tanah, bahkan bumi pun bergetar. Sementara itu kilatan pedang dengan
Sementara itu kilatan pedang yang cepat dan ganas yang menyebabkan ekspresi orang berubah secara bertahap terpancar keluar dari dalam tubuh milik Wei-zhen. Kau akan tahu hasilnya dalam 10 ronde. Wei-zhen meraih gagang pedang, mengangkat kepalanya, dia menyeringai pada Gu Mengqi. Pada saat ini tatapannya langsung berubah tajam dan ganas seperti pisau. Dengan pergeseran tubuhnya, dia menembak dengan eksplosif seperti guntur. Saat Wei-zhen melesat ke depan, cahaya pedang yang sangat cepat dan ganas melonjak ke awan. Saat kilatan bila melewati tanah keras dari alun-alun, itu mengirisnya seperti tahu. Batu terbang ke segala arah, menyebabkan ekspresi beberapa orang berubah. Di alun-alun, Lindong melihat kilatan pedang yang menyelimuti seluruh alun-alun dan samar-samar mengerutkan bibirnya. Di sampingnya wajah Guyan dan yang lainnya menjadi agak jelek. Situasi di alun-alun sepenuhnya di bawah kendali Wei-zhen. Bila Qi cepat, ganas, dan sombong menyelimuti setiap sudut alun-alun. Hadapun Gu Mengqi, dalam menanggapi serangan tingkat seperti itu, dia hanya bisa mundur sedikit demi sedikit. Dari kelihatannya semua orang tahu bahwa peluang kemenangan Gu Mengqi melawan Wei-zhen akan sia-sia. Sebelum 10 ronde, dia akan kalah. Ucap Lindong menatap alun-alun sebelum berkata dengan suara yang lembut. Setelah mendengar ini, mata Guyan dan yang lainnya meredup sementara Gu Shou juga menghela nafas tanpa daya. Sudah tidak ada cara untuk mengubah hasil ini. Suasana di kursi klan Gu menjadi berat dan menekan. Semua murid klan Gu mengepalkan tangan mereka dengan erat. Akankah klan Gu mereka dihentikan di tempat ini? Bila Qi yang sombong melesat dengan eksplosif. Serangan Wei-zhen mirip dengan kilat, dan sosok wanita cantik di dalamnya mirip dengan perahu kecil di tengah badai. Terhuyung-huyung di ambang terbalik. Dia telah kalah. Mata Lindong tiba-tiba terfokus saat dia bergumam. Hahaha. Sama seperti kata-kata Lindong terdengar, senyuman muncul di wajah Wei-zhen. Detik berikutnya, matanya langsung menjadi sedingin es saat dia menggenggam pedangnya dengan kedua tangannya dan dengan marah menebas. Rander gunung. Pedang mengamuki melolong saat kilatan pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi puncak gunung raksasa di udara. Sebelum turun ke Gu Mengqi. Gu Mengqi melihat gunung pedang yang tiba-tiba turun ke arahnya saat matanya berubah sangat muram. Semua kekuatan Yuan di dalam tubuhnya melonjak keluar. Dan pedang pelangi sepanjang 1000 kaki melesat dengan eksplosif. Dengan keras menembas gunung pedang. Pada saat tabrakan, suara yang menghancurkan bumi bergema. Detik berikutnya pedang mengamuki dan kilatan pedang menyapu dengan gila dan dengan kejam menabrak tubuh Gu Mengqi. Seteguk darah menyumber keluar dari mulut Gu Mengqi saat tubuh indranya terbang mundur. Setelah mendarat dengan menyedihkan di luar alun-alun, auranya langsung turun. Terbukti dia menderita luka yang cukup serius. Aku sudah katakan sebelumnya, kau akan kalah dalam 10 ronde. Ucap Wei-zhen berdiri di udara sambil memegang pedangnya. Senyum yang sangat kurang ajar muncul dari sudut mulutnya. Klan Wei memenangkan pertandingan pertama. Setelah melihat ini, wasit klan Sentu segera mengumumkan hasil pertarungan. Saat suaranya terdengar, sorakan langsung terdengar dari arah klan Wei saat tatapan senang melihat ke arah klan Gu. Ini membuat wajah beberapa murid klan Gu menjadi agak jelek. Wajah Gu Mengqi agak pucat saat dia kembali ke kursi klan Gu. Melihat Lindong dan yang lainnya, dia berkata dengan senyum pahit. Maaf. Lindong dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya sebelum memiringkan kepalanya. Hanya untuk melihat Wei-zhen yang berdiri di udara di atas alun-alun menatapnya. Ketika Wei-zhen melihat Lindong menoleh, ekspresi dominan melintas di wajahnya. Lindong, sepertinya kau masih belum memiliki kualifikasi untuk menyelamatkan mereka dari situasi putus asa ini. Wei-zhen berdiri di udara menatap Lindong dan tersenyum. Lindong sedikit mengernyitkan alisnya saat dia melihat Wei-zhen yang sedikit kehilangan kendali karena kegembiraan. Namun Lindong tetap diam. Lupakan saja. Gu Shou menepuk bahu Lindong dan menghela nafas panjang. Untuk Kouta, aku khawatir klan Gu kami tidak dapat memberikannya kepadamu. Jika kau memiliki hadiah lain yang kau butuhkan,
Jangan ragu untuk memberitahu kami, ucap Gusou. Bukankah aku mengatakan bahwa aku hanya tertarik pada kota untuk menara kekacauan, ucap Lindong. Namun klanku kami telah kalah, jawab Gusou tanpa daya. Kalah? Itu mungkin tidak. Setelah mendengar ini, Lindong hanya tertawa kecil. Memiringkan kepalanya, dia menatap Gusou dan yang lainnya. Saat dia berbicara dengan suara lembut, apakah tidak ada metode Asura? Ucap Lindong. Metode Asura? Setelah mendengar kata-katanya, Gu Mengqi dan yang lainnya langsung mengangkat kepala mereka dan menatap Lindong dengan mata yang agak linglung. Bahkan Gusou yang wajahnya lama menjadi sedikit emosional. Metode Asura? Kursi klan Gu tampaknya menjadi jauh lebih sunyi karena kemunculan dua kata ini secara tiba-tiba. Tatapan terkejut melihat ke arah pemuda yang menggumamkan kalimat ini dengan sedikit senyum di wajahnya. Kau ingin menantang menggunakan metode Asura? Gusou adalah seorang veteran berpengalaman. Oleh karena itu dia adalah orang pertama yang pulih. Namun wajah tuanya masih tampak agak terkejut. Jelas bahwa kata-kata Lindong sangat mempengaruhinya. Lindong perlahan menganggukkan kepalanya. Sebelum dimulainya pertemuan bela diri, dia telah mendengar tentang aturan pertemuan bela diri dari Gu Mengqi. Secara umum, pemenang ditentukan oleh best of 3. Namun selain untuk kompetisi normal ini, ada aturan yang berdiri sendiri. Keputusan ini disebut metode Asura. Namanya terdengar agak menakutkan, namun tidak sulit untuk dipahami. Sederhananya, ini mengacu pada mengirim satu pesaing untuk menantang ketiga lawan sekaligus. Jika individu menang, itu akan membalikan situasi yang awalnya tidak menguntungkan. Meskipun keputusannya sederhana, akan sulit untuk menerapkan metode ini agar membuahkan hasil. Praktisi setiap orang yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri 5 klan besar adalah tokoh teratas dalam generasi muda dari wilayah Laut Angin Surga. Meskipun mungkin ada beberapa perbedaan di antara mereka akan agak kecil. Oleh karena itu akan menjadi tugas berat untuk menang atas 3 lawan. Jika Lindong ingin memulai metode Asura, dia harus melawan Wei Zhen, Chen Luo, dan Wei Li sendirian. Dari ketiganya, Wei Zhen dan Chen Luo memiliki kekuatan untuk menerobos ke tahap kehidupan mendalam. Adapun Wei Li yang terlemah, bagaimanapun juga dia berada di puncak tahap awal kehidupan mendalam. Jika mereka bertiga bergandengan tangan, mereka akan sebanding dengan ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Bahkan di dalam generasi muda wilayah Laut Angin Surga, mungkin ada kurang dari 5 orang yang memiliki kekuatan seperti itu. Karena fakta ini, Gusou dan yang lainnya sangat terkejut ketika mereka mendengar bahwa Lindong ingin menantang metode Asura. Dalam banyak pertemuan bela diri, ada orang-orang yang menantang metode Asura namun mereka yang benar-benar berhasil. Sama langkahnya dengan bulu Phoenix dan tanduk unicorn. Yang terbaru adalah Sentujue dari klan Sentu. Melalui cara inilah dia mendapatkan gelar Iron Asura. Pada saat ini tatapan Gusou dan anggota klan Gu lainnya terus berkedip. Namun apa yang akan dihadapi Lindong sekarang adalah sesuatu yang belum pernah ditantang oleh klan Gu mereka sebelumnya. Aku sudah mengatakan sebelumnya aku hanya ingin kota untuk menara kekacauan. Lindong melihat kerumunan benar-benar terdiam. Sambil menyeringai, dia berkata lagi, karena kita sudah menghadapi kerugian yang pasti, apa yang tidak boleh aku coba? Menatap tatapan Lindong, Gusou dengan jelas ragu sejenak sebelum menjawab. Lindong, ini sangat berbahaya. Kecerobohan sekecil apapun mungkin dapat menyebabkan kematianmu. Aku pernah mengalami situasi yang mengancam jiwa yang jauh lebih buruk. Ucap Lindong menatap lurus ke arah Gusou. Senyum di wajah muda itu tiba-tiba menjadi tajam dan menekan, seperti pedang yang terhunus dan memancarkan aura dingin. Di dalam wilayah iblis unik, meskipun 3 master sekte besar dari gerbang Yuan telah keluar, mereka masih tidak dapat membunuhnya. Itu adalah 3 ahli super panggung samsara. Mereka dapat menyebabkan langit terbelah dan bumi berguncang dimanapun mereka berada. Namun bahkan mereka tidak berhasil membunuh Lindong. Apa perbandingan Wei Zhen dan 2 lainnya?
Keganasan tiba-tiba Lindong membatasi aura semua anggota klan Gu untuk sesaat. Dengan matanya yang indah, Gu Mengki menatap pemuda itu yang berdiri setinggi dan lurus seperti pohon pinus. Matanya mengandung kepercayaan diri yang tampaknya tidak bisa dihancurkan. Ini menyebabkan bibir merahnya terbuka sedikit saat kemegahan luar biasa melintas melewati bunga persik seperti pupil. Seorang pria tak kenal takut akan selalu memiliki pesona batin. Meskipun penampilan Lindong mungkin tidak sehebat Gu Yuantian, Gu Yuantian saat ini tampak sangat redup di sampingnya. Penatua Gu Shou, ini sudah menjadi skakmat bagi kita. Jika kita tidak mengambil langkah yang tidak biasa ini, klan kita pasti akan tersingkir. Karena ini masalahnya, mengapa tidak membiarkan Lindong mencobanya? Lagi pula situasi saat ini sudah merupakan hasil terburuk, bukan? Ucap Gu Mengki berkata dengan suara lembut. Gu Shou menatap Lindong dengan tatapan yang agak rumit. Pemuda ini memiliki kekuatan dan keberanian. Jika dia adalah murid klan Gu, dia kemungkinan tidak akan kalah dengan orang dari klan Sentu itu. Karena kau sudah memutuskan ini, tidak baik bagiku untuk menolak. Namun jika kau benar-benar tidak dapat bersaing dengan mereka, menyerahlah lebih awal. Ini akan mencegah skema jahat. Anak-anak kecil dari klan Wei itu tidak meremehkan serangan mereka. Ucap Gu Shou menjawab sambil menghela nafas. Terima kasih banyak. Lindong tersenyum, menangkupkan tangannya ke arah Gu Shou sebelum berbalik dan menembak ke arah alun-alun di bawah. Pemuda ini memang agak luar biasa. Gu Shou menatap punggung Lindong. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Gu Yuantian berkata sambil perlahan menganggukkan kepalanya. Setelah beberapa saat, Lindong mendarat di alun-alun yang luas sebelum mengalihkan pandangannya ke arah klan Wei. Di sana Wei Zhen dan Chen Luo menyilangkan tangan di dada sambil menatapnya dengan agak menghina, seolah-olah mereka sedang melihat monyet yang terpojok yang dengan keras kepala melawan. Kau masih belum putus asa? Wei Zhen menatap Lindong sambil mengejeknya. Namun Lindong tidak mengindahkan ejekan ini. Sementara matanya yang tenang terus menatap. Tindakan ini menyebabkan Wei Zhen mengerutkan dahinya. Dia melanjutkan untuk menembak melihat Wei Li. Yang terakhir segera melesat ke depan dan mendarat di alun-alun. Aku tahu kau tangguh. Tidak perlu bertarung dalam pertandingan ini. Anggap saja itu kemenanganmu. Ucap Wei Li berkata sambil tertawa aneh. Dia segera memilih untuk menyerah. Karena dia sangat jelas bahwa jika Chen Luo menghabisi Guyan dari klan Gu, klan Wei mereka akan dianggap sebagai pemenang. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Wei Li berbalik dan pergi. Namun saat dia melakukannya, suara tenang Lindong perlahan terdengar. Biarkan dua lainnya turun juga. Langkah Wei Li terhenti saat dia berbalik dan menatap Lindong dengan tatapan kosong. Kebisingan di seluruh gunung berangsur-angsur menjadi tenang pada saat ini. Selanjutnya tatapan menyapu satu demi satu. Sebelumnya tatapan menyatu satu demi satu sebelum akhirnya bertumpu pada sosok dari Lindong. Senyum di wajah kedua pria yang menyilangkan tangan di depan dada perlahan membeku saat kesuraman mulai menyembur keluar dari mata mereka. Apa katamu? Wei Zhen bertanya dengan senyum dingin. Aku bilang, aku ingin kalian berdua turun di sini. Ucap Lindong mengangkat kepalanya dan menatap Wei Zhen saat tatapan tegas dan garang melintas di wajahnya. Segera bisikan yang tak terhitung jumlahnya meletus pada saat ini. Metode Asura? Dia ingin menantang metode Asura? Raungan yang dipenuhi dengan keterkejutan tiba-tiba terdengar. Sebelum suara-suara yang tampaknya menutupi langit tiba-tiba meningkat volumenya. Anak nakal yang baik, kau benar-benar punya nyali. Dia sebenarnya berani menantang metode Asura. Hahaha, itu menang atau mati. Selama ini bukankah metode Asura hanya berhasil diselesaikan oleh Sentu Jue dari klan Sentu? Aku bertanya-tanya seberapa baik bocah ini akan hadir. Mendengar keributan yang menutupi pegunungan dan memenuhi dataran, mata Wei Zhen dan Chen Luo menjadi semakin suram. Sebelum seringai sinis mulai perlahan muncul dari sudut mulut mereka. Baiklah, karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu.
Sosok mereka praktis melesat ke depan pada saat yang bersamaan. Seperti dua malaikat maut, mereka membawa aura pembunuhan yang menyelimuti seluruh tubuh mereka dan mendarat dengan keras di alun-alun. Pada saat ini, atmosfer langsung meledak dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.